Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih mengenai uji signifikansi data penelitian. Namun kali ini digunakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah probabilitas dan statistik. Baiklah, kita lanjut. Pada kali ini kita mengambil kasus dari suatu skripsi yang mana judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran learning cycle 5 fase terhadap hasil belajar kognitif serta didik kelas 4 pada mata pelajaran IPA di Min 9 Bandar Lampung. Baiklah, di sini pada halaman ke-79 Di sini terdapat data atau tabel nilai pretest dan posttest kelas eksperimen, di mana di sini terdapat 25 data. Baiklah, kita akan lanjutkan ke Microsoft Excel-nya. Oke, kita sudah masuk pada Microsoft Excel. Di sini kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyalinkan data pretest X-nya. Ada 25 data. Langkah yang pertama, kita perlu mengurutkan data-data ini mulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kita blok datanya, lalu pilih data, kemudian A to Z, kemudian continue with the current selection, lalu sort. Kebetulan di sini datanya sudah saya urutkan. Kita lanjut untuk yang rata-rata. Average. Buka kurung atau dengan menekan tombol tab, kemudian sorot datanya, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian kita akan lanjut untuk mencari yang standar deviasi dengan rumus sama dengan STDEV, buka kurung atau tab, sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Untuk yang F kumulatif, kita urutkan 1, 2, kita blok, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Sehingga F kumulatif ini terurut dari 1 ke 25, sesuai dengan banyaknya data. Kemudian kita lanjut untuk yang FS. FS ini adalah peluang munculnya data pertama terhadap data yang terakhir. Dengan rumus sama dengan Fkum pada data pertama kita bagi dengan Fkum pada data terakhir, dan karena berada pada sel yang sama kita ikat dengan dolar, yaitu tekan aja F4 lalu enter. Kemudian kita tarik aja sampai ke bawah. Kemudian kita lanjut untuk ZI sama dengan buka kurung pretest X pada data pertama dikurang dengan rata-rata. Kemudian kita absolutkan atau kita ikat dengan dolar, menekan tombol F4, kemudian tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasi, kemudian kita ikat juga dengan dolar, enter, lalu kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, kita lanjut aja untuk yang FTZI sama dengan nom sdis. Kemudian kita pilih ZI yang pertama, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian tarik aja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke selisih dari Fs dikurang Ft. Karena di sini harga mutlak, kita gunakan rumus absolut atau ABS. Fs dikurang Ft.
tutup kurung, lalu enter. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada dihitung dengan rumus sama dengan max, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Oke, kita lanjut yang ke tabel. Karena data kita ada 25, maka kita akan membebaskan satu data, dan kita lihat data yang ke-24. Oke, kita lihat pada tabel nilai kritis uji Kolmogorov Smirnov test. Data kita ada 25, jadi kita bebaskan satu, maka yang kita ambil adalah data yang ke-24 pada kolom alfa 0,05, yaitu 0,29. Oke, kita copy paste 0,269, kita paste di sini. Oke, selanjutnya di sini ada dua hipotesis. H0 jika data berdistribusi normal, H1 jika data tidak berdistribusi normal. Kita buatkan dulu pada kesimpulan hasil dari dihitungnya, yaitu hasilnya 0,1534346, kemudian K-nya 0,269. Maka bisa kita lihat di sini nilai dihitungnya lebih kecil dari tabel, sehingga daerah keputusan yang kita peroleh yaitu data berdistribusi normal. Maka dapat kita simpulkan yaitu maka H0 diterima, H1 ditolak. Itu dia cara dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita gunakan SPSS untuk cara yang otomatis. Kita pilih variabel view, kita isikan namanya pretest sesuai dengan soal. Tipenya numerik, titik yang pilih yang titik 3, kita ganti width-nya ini jadi 2, desimal plusnya 0. Kemudian labelnya kita samakan aja dengan name, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, dan measure-nya ini kita ganti aja dengan scale. Kemudian di sini yang kedua yaitu post test, tipenya numerik, kita ganti width-nya jadi 2, decimal place-nya jadi 0. Labelnya jadi post test, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, measure-nya scale. Kalau sudah, kita pilih data view. Di sini sudah terbuat dua kolom, yaitu pretest dan post test. Kemudian kita ambil data pretest X-nya. Ini kita sorot, kita copy, lalu kita paste pada SPSS yang pretest. Oke, selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih yang non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih yang one sample KS. Di sini test variable listnya kita masukkan dulu yang pretest karena kita memasukkan tadi cuman data pretest, post testnya belum ada. Oke. Hasilnya positifnya yaitu 153. Kita coba bandingkan dengan yang kita cari secara manual. Di sini
positifnya 153, di sini juga 153. Dan di sini juga bisa kita lihat. Jadi di sini positifnya 153, kita coba bandingkan dengan Excel. Di sini sama ya. Sesuai dengan kita cari pada Microsoft Excel, di sini juga sesuai. Di sini juga ada min 63,20 nih. Dan standar deviasinya 8,926. Dan negatif di sini yaitu distribusi yang paling maksimal. Dan di sini juga terdapat yaitu reverse significance correction. Di sini kita sudah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test pada data X. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test data Y. Kita lanjutkan aja pada SPSS agar lebih cepat. Kita kopikan dulu data Y. Kita copy paste. Kita kopikan. Lalu kita paste di SPSS yang post test. Oke, di sini. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian kita pilih legacy, kita pilih yang non parametric test, kemudian legacy non parametric test, legacy dialog, kemudian one sampel KS. Kemudian di sini kita keluarkan yang pretest, kita masukkan yang post test. Lalu kita klik OK. Kita dapat hasil dari positifnya yaitu pada post testnya 113. Oke, di sini kita sudah melakukan uji KS data X dan data Y. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi data penelitian. Di sini sudah disalinkan data X dan juga data Y-nya. Sebelumnya kita urutkan dulu dengan cara blok kedua data. Kemudian kita pilih pada menu data, kita pilih yang sort. Di sini kita tidak perlu mencekliskan my data hash headers-nya. Kemudian di sini sort by-nya kolom B, sort on-nya cal values, dan ordernya itu small to large. Jadi terurut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kebetulan di sini sudah saya urutkan datanya. Kita lanjut untuk yang D sama dengan Y dikurang X, Y dikurang X, enter, kemudian kita tarik aja sampai ke bawah. Kita lanjut untuk rata-rata MD sama dengan average, buka kurung atau tab, kemudian sort datanya. Tutup kurung, lalu enter. Oke, kita lanjut untuk yang XD, yaitu D dikurang MD. Sama dengan D dikurang MD. Karena datanya di sini pada sel yang sama, kita ikatkan dengan dolar dengan menekan tombol F4, lalu enter. Lalu kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, sebentar ini kita besarkan dulu tulisannya. Oke, kita lanjut untuk jumlah. Sama dengan sum.
store datanya, tutup kurung lalu enter. Kemudian kita tarik aja. Selanjutnya untuk XD kuadrat sama dengan XD pangkat 2, enter, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Oke, kita lanjut untuk yang T hitung sama dengan rumusnya MD dibagi dengan akar pada Microsoft Excel yaitu SQRT, kemudian sigma X kuadrat D, ini yang hasil penjumlahannya, kemudian dibagi dengan N, yaitu jumlah data, yaitu ada 25, kemudian dikali 25 dikurang 1, yaitu jumlah data dikurang 1, N kurang 1, kurung. Kita kurung. Oke, enter. Kita sudah dapat T hitung. Kita lanjut untuk T-tabel. Kita gunakan T-tabel untuk uji signifikansi data penelitian. Ini dia T-tabelnya. Kita punya 25 data. Kita akan bebaskan satu data, yaitu kita akan lihat yang ke-24, yang ini. Kita kopikan aja. Kita copy paste. Paste-nya ke Excel. 2,06390. Nah, di sini kita lihat hipotesisnya 0 jika tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. 1 jika terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi di sini kita dapat T hitungnya yaitu 8.4142200033 dan T tabelnya 2,06390. Di sini bisa kita simpulkan bahwa prima H1 apabila T hitung besar dari T tabel. T hitung ini lebih besar dari T tabel. Sehingga tolak H0 dan terima H1. Di Microsoft Excel ini kita bisa mencari uji signifikansi data dengan cepat, yaitu dengan cara kita pilih menu data, lalu kita pilih data analisis, kemudian kita pilih aja yang retest part to simple formings, klik OK. Di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel 1 dan 2. Untuk yang variabel 1 kita pilih yang retest X-nya. Kemudian untuk yang kedua, variabel kedua kita pilih yang post test atau yang Y-nya. Nah, kemudian di sini kita pilih new worksheet play, kita buat di sini sheet barunya yaitu signifikansi. Kemudian kita OK. Oke. Ini dia data yang kita dapat. Kita peroleh. Ini kita copy aja ya. Kita copy.
Oke, di sini kita peroleh di startnya yaitu min 8414220033 sama seperti yang kita cari di Excel. Akan tetapi pada data analisisnya kita peroleh min. Selanjutnya di critical detail, total maksudnya, kita dapatkan 20,638 sekian sesuai dengan yang kita dapatkan di Microsoft Excel-nya. Sekarang kita coba pada SPSS-nya. Caranya kita pilih Analyze, kita pilih Compare-Ments, kita pilih yang Part, Simple T-Test. Di sini ada dua variabel, kita masukkan yang Pre-Test dan yang variabel kedua yaitu Post-Test. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita peroleh hasil dari Part Simple Test dan part simple testnya T-nya yaitu min 8414, T-nya itu min 8,414, signifikansinya kecil dari 0,01. Kita coba sandingkan dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Hasilnya sama ya dengan yang kita cari sebelumnya, min 8414. Jadi inilah semua yang kita dapat hasilnya dari SPSS. Yang pertama tadi, dan yang kedua, dan yang terakhir ini. Jadi cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena di sini posisinya juga saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.